Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan mendesak mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari orang-orang yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Renungan hari ini berjudul Buah Pertobatan. Terciduk ombudsman karena sebuah pelanggaran, sebuah sekolah menengah atas negeri melakukan perubahan. Salah satunya, pengadaan seragam yang semula dikelola pihak sekolah, kini dikelola paguyuban orang tua. Hasilnya, kejujuran, keterbukaan, dan keterlibatan orang tua membawa kemajuan bagi sekolah. Mutu yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebagai murid Yesus, Petrus tidak sempurna. Petrus pernah menguji Yesus dengan meminta dimampukan berjalan di atas air. Petrus berani membantah saat Yesus memberitahukan penderitaan yang akan ditanggungnya, sehingga malah menjadi batu sandungan. Petrus tidur saat Yesus memintanya berjaga-jaga pada waktu ia berdoa di Taman Getsemani. Bahkan, Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali menjelang penyalipannya. Meski demikian, setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, Petrus justru makin setia melayani Tuhan. Ia pun mendapat kemampuan untuk berbicara dengan sangat baik. Petrus mengajarkan Injil dengan jelas, penuh kuasa, dan sepenuh hati. Dengan pertolongan Roh Kudus, khotbah Petrus mampu membuahkan hasil 3.000 jiwa. Ya, 3.000 orang minta dibaptis pada hari itu. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Seperti Petrus, jatuh bangun dalam mengikut Tuhan mungkin kita alami. Namun kegagalan dan kesalahan di masa lalu bukan alasan untuk menyerah. Kita masih dapat mengupayakan buah bagi kemuliaan Tuhan dengan menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran.
asal kita mau bertobat dan menerima didikan dengan kerendahan hati tentunya. Kesalahan adalah pembelajaran untuk diperbaiki, bukan untuk diulangi. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.